Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan 5M dan vaksinasi COVID-19. Oke, sebelum itu aku akan memperkenalkan diri dulu. Aku Fauzil Hidayatullah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Oke, cukup dulu perkenalannya, langsung aja ke materi. Check it out. Oke, pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracking dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah dimulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu yang pertama, imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit. Imunitas alami ini terbagi menjadi dua. Imunitas aktif alami, yaitu zat antibodi imun terbentuk setelah terkena penyakit. Yang kedua, imunitas pasif alami, zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Kemudian imunitas buatan. Imunitas buatan yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas buatan ini dibagi menjadi dua, yaitu aktif buatan dan pasif buatan. Aktif buatan yaitu zat antibodi atau imun yang terbentuk setelah pemberian vaksin. Imunitas pasif buatan yaitu imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Jadi uji coba vaksin harus melalui 5 tahap, yaitu tahap pertama, penelitian dasar yang bertugas meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyakan sel untuk melihat bagaimana reaksinya dan dilanjutkannya dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Yang tahap kedua yaitu uji preklinis yang memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Sebelumnya diuji dulu ke dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan. Dan tahap yang ketiga yaitu digabung nih guys. Tahap ketiga, keempat, dan kelima yaitu uji klinis. Yang fase pertama untuk menentukan dosis aman bagi manusia, fase kedua untuk menilai efektivitas, dosis optimal, dan frekuensi pemberian dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 100-500 orang. Dan fase yang ketiga untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar, dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000 sampai dengan 5.000 orang. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genom DNA virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinnya. Di Indonesia sendiri, ada 6 lembaga turut mengembangkan vaksin COVID-19 genom virus berasal dari Indonesia, di mana 4 diantaranya adalah perguruan tinggi UGM, UI, ITB, dan UNAIR. Vaksin tersebut dikenal dengan nama vaksin merah putih. Keren guys. Lalu di tahap awal, uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun.
Cina telah melalui uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia, tepatnya di Bandung. Dari uji klinis di Bandung, didapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang mendapat vaksin Sinovac, resiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang 65,3% dibandingkan yang tidak tervaksinasi. Jadi resiko terinfeksi COVID-19 3 kali lebih tinggi pada orang yang tidak divaksinasi. Dari hasil tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%. MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19 pada tanggal 5 Februari 2021. BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Oke, tahapan vaksinasi. Tahapan pertama diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18-59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Petugas publik adalah pejabat negara, atlet, dan mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat untuk kepentingan administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan, keagamaan, keamanan, transportasi, pemenuhan aspirasi, informasi, serta kebutuhan sehari-hari. Yang meliputi yang pertama pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga pendidik. Yang kedua, pedagang pasar tradisional. 3, tokoh agama dan penyuluh agama. 4, wakil rakyat seperti DPD, DPRD, provinsi atau kota. Yang kelima, pejabat negara, yaitu wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. Yang keenam, pegawai pemerintah, aparatur sipil negara, dan tenaga honorer. Yang ketujuh, yaitu dari pihak keamanan seperti TNI, Polri, Satpol PP. Dan kedelapan, pelayanan masyarakat seperti karyawan BUMD, BUMN, BPJS, dan perangkat kelurahan. Yang kesembilan, transportasi seperti sopir bus, angkot, ojek online, karyawan PT KAI. Yang ke-10, atlet, 11 wartawan dan pekerja media. Yang ke-12, petugas pariwisata, hotel, dan restoran. Lansia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Proses atau alur pelayanan vaksinasi COVID-19 terdiri dari 4 meja. Meja pertama, pendaftaran dan verifikasi. Calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas. Meja kedua, screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Meja ketiga, vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Meja keempat, pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Selesai observasi, penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. Oke, mengapa 5M itu sangat penting? Karena terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dan memperketat protokol kesehatan 5M. Di India, saat grafik kasus aktif COVID-19 mulai menurun tajam, bulan Januari 2021, pemerintah India menyatakan telah mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan, berkumpul dan mandi beramai-ramai di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat itulah kasus COVID-19 kembali naik tajam, meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus dilakukan. Virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Rumah sakit kewalahan menerima pasien dan sebagian besar tidak terselamatkan karena pasokan oksigen tidak mencukupi. Sementara jenazah-jenazah di luar terus mengalami penumpukan. Krematorium, tempat pembakaran jenazah, tidak bisa melakukan kremasi secara cepat karena pasien meninggal secara bersamaan. Akibatnya, keluarga pasien menyelenggarakan kremasi di tempat terbuka. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap dijalankan.
untuk mencegah tertular kembali atau menulari orang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir ya guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.